Siregar. Beliau bersama-sama dengan kita yang akan menyampaikan firman Tuhan. Beliau orangnya rajin, lurus, dan baik. Satu asrama dengan saya. Kami silakan dengan hormat Bapak Harlen Siregar. Shalom. Masih kenal dengan saya? Sudah tua ya? Saya bersyukur pada saat kesempatan ini saya Harus direkam. boleh berada di tempat ini karena kemurahan Tuhan. Sesungguhnya saya ini sudah hampir mati. Sudah hampir meninggal. Hampir 2 tahun saya mengalami sakit penyakit. Lengkap. Tapi hemat. Karena yang menyembuhkan kuasa masih percaya bahwa Tuhan masih menyembuhkan segala sakit penyakit apapun. Harus percaya, kuncinya seperti itu. Percaya sembuh, pasti sembuh. Percaya selamat pasti, ya harus punya keyakinan seperti itu. Karena itu telah dimulai dari almarhum Om Ishak Leo dan selalu dikumandangkan di Gereja GBPS Pusat Surabaya. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Yang ketiga ini sepertinya masih kita diberi untung. Barangkali masih banyak atau beberapa di antara kita tidak berdoa, tapi masih diberi nafas hidup. Ini menjadi satu bahan evaluasi kepada kita semua. Dari anak-anak ya, dari kandungan, anak-anak, pemuda remaja, umum, setelah umum, tua, punya anak, demikian seterusnya. Tapi percayalah bahwa Tuhan selalu menuntun kita ke dalam jalan-jalannya, yaitu jalan kebenaran. Harus selalu kita ingat akan hal itu. Ya, berilah hati untuk Tuhan, pikiran untuk Tuhan, maka itu tadi akan terjadi. Iya kan? Ini harus selalu kita tanamkan dalam kehidupan kita masing-masing. Baik dari mulai sekolah minggu sampai kita dewasa. Karena demikian dari generasi ke generasi akan terus berputar-putar. Terus berkelanjutan. Dalam perjalanan itu kita harus memiliki satu keyakinan, yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada saat kesempatan ini saya ingin berbagi iman yang memulihkan. Iman juga berarti percaya. Iman tidak dilandaskan pada apa yang kita lihat,
tapi pada apa yang kita percaya. Beberapa waktu yang lalu saya dengar, walaupun saya nggak di sini, ya, di rumah saya dengar, perlunya kita memiliki iman, karena kita hidup dalam dua realita, yaitu berjalan dalam kenyataan seperti ini. Tapi juga kita diperhadapkan dengan dimensi yang namanya iman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita memperhatikan akan hal ini. Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman tidak didasarkan pada apa yang kita lihat, tapi pada apa yang kita percayai. Ya. Dikatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Barang siapa berpaling kepada Allah, Allah akan memberi upah kepadanya. Berpaling berarti kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar. Dalam Markus pasal 11 ayat 22 sampai dengan ayat 26, di sana dijelaskan. Ayat 22 dikatakan, percayalah kepada Allah, jangan kepada yang lain ya. Apalagi ke nenek sihir, tayul, kepercayaan yang lain. Percayalah kepada Allah. Dalam terjemahan yang lain juga dikatakan, milikilah iman yang dari Allah. Have faith. Milikilah iman yang dari Allah. Karena iman itu datangnya dari Allah. Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, iman datang atau iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Itu sebenarnya iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Artinya apa? Iman yang diurapi. Artinya firman yang diurapi. Firman itu dihidupkan oleh Allah pada saat kita mendengarkan firman. Setiap orang mendengarkan firman Allah itu enggak sama. Pada saya, pada yang lain itu berbeda-beda. Karena itu tangkaplah dengan baik-baik. Anda dikatakan begini, fokus, trulah, fokus. Gak usah pikirin yang di rumah mungkin kompornya dipateni enggak ya, enggak. Iman yang memulihkan ya umatnya. Setiap kita dikehendaki oleh Allah supaya hidup kita dipulihkan. Anak-anak, pemuda, remaja, terus meningkat kepada jemaat yang umum. Tuhan menghendaki umatnya dipulihkan. Tentu bagi yang mau. Kalau yang gak mau, jangan dipaksa. Ingat, iman timbul dari pendengaran firman
Kristus. Pada saat menyampaikan firman Tuhan seperti ini, itu pasti Roh Kudus kerja. Dan tiap orang tidak sama. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pernah salah langkah, tapi mari kita kembali ke selera yang semula. Apakah itu? Membaca firman Tuhan. Kalau kita makan satu hari berapa? 3 kali. Berapa kali kita baca firman Tuhan? Atau adakah kita membaca firman Tuhan? Karena firman itu kehidupan. Matius pasal 21 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, itu Tuhan akan memberikan. Kita akan menerima. Disinilah yang namanya iman. Percaya. Kalau percaya terjadi, nggak percaya nggak terjadi. Ya, karena itu ada 3 hal yang mau saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang menjadi kesayangan, kebanggaan Tuhan. Mari kita miliki iman, karena iman itu yang akan memulihkan umatnya. Ada 3 hal yang saya dapat selama saya sakit. Yang pertama, ya, listen, dengarkan. Apa yang didengarkan? Firman Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana Om dengan puji-pujian? Iya, karena puji-pujian itu juga firman Allah. Mazmur pasal 22 ayat 4. Bahwa Tuhan bertata, berdiam, berkemah di atas puji-pujian umatnya, bangsa Israel, di situ dikatakan. Jadi orang memuji-muji Tuhan itu ada kuasa yang mengalir, menyembuhkan, memulihkan, memberkati. Yang salah jalan dituntun kembali ke dalam jalan. Yang percaya katakan aminnya kurang keras. Terlalu tegang. Yang kedua, believe. Ya, yang pertama tadi apa? Listen, dengarkan, mendengar. Ya, jangan mendengar yang lain, bisikan-bisikan yang lain. Yang kedua, percaya. Itu tadi. Percaya dapat pasti dapat. Percaya sembuh pasti sembuh. Percaya selamat pasti selamat. Yakin gak? Kita sendiri yang menjawab. Yang ketiga, ini bisa disalah tafsirkan. Apakah itu? Do it. Bukan happening ya. Do it berarti apa? Melakukan atau action. Ada tindakan. Ya. Contohnya di mana? Yosua. Tahu Yosua ya? Kitab Yosua. Imam yang membawa tabut itu sebelum kakinya menginjakkan air itu, air tidak terbelah. Kadang kita lihat dulu baru percaya. Betul? Betul? Ya ampun, kok takut sih. Diinjakkan dulu kakinya, baru air itu terbelah. Kita sakit, kadang disuruh kita melangkah. Ya, disuruh minum obat, bukan yang lain-lain. Ya, jadi iman itu adalah menjadi iman yang hidup. Iman yang memulihkan umatnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Percayalah, firman Tuhan tidak pernah berdusta. Kalau dikatakan sembuh, sembuh. Amin. Cuman perlu proses. Supaya apa? Supaya nggak lari jemaat itu. Wis mari sembuh, datang kemana? Ya apa iki? Iya kan? Kalau palang-palang dituntun. Oh iya, setia. Ada maksud Tuhan dalam semuanya itu. Saya juga mengalami hal yang sama. Tidak tahu bagaimana saya kok gitu. Kok saya lihat ada bahasa Yunani, terapeo. Bahasa kedokteran, ada dokter sini, Daniel ya. Itu terapi. Dunia medis ya. Dalam bahasa Alkitab, itu divine healing. Kesembuhan ilahi. Ya, percayalah Bapak Ibu, saudara, saudariku yang menjadi kebanggaan Tuhan. Kita perlu memiliki hal ini, yaitu iman, faith. Iman itu yang memulihkan kita. Ada kalanya dikasih simsalabim, ada kedabra, jadi. Itu bukan untuk yang dewasa, tapi untuk yang bayi, kanak-kanak. Coba kita tanya pada diri kita sendiri. Aku masih bayi atau anak apa? Sudah dewasa ya. Kalau bayi minumnya apa? Susu. Dewasa makanannya lebih keras. Iman itu memulihkan hidup umatnya. Karena itu Bapak Ibu, saudara, saudariku yang dibanggakan oleh Tuhan, yang menjadi kemuliaan Tuhan, mari kita miliki iman yang dari Tuhan. Ingat yang pertama apa? Yang pertama apa? Yang kedua? Artinya? Percaya. Percaya ya. Ojo sampai nggak percaya, rek. Ya. Yang ketiga? Iya, ojo mikiri duit hepeng ya. Dan dong hepeng nang boy mengatur negara. Artinya nggak ada uang nggak bisa mengatur. Nggak juga. Nggak selalu semuanya dengan uang. Tapi memang uang jangan sampai kita diperhamba. Kembali ke Alkitab. Mari kita miliki iman yang dari Tuhan. Enak-enak. Enak, nanti rasakan. Bagaimana hidup berjalan dengan iman. Berjalan dalam iman. Bagaimana kita akan melihat iman yang hidup. Ada kalanya kita harus melangkah. Bayar harga. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Gembala di atas segala gembala. Mari kita tunduk kepala. Bapak, Ibu, saudara, saudariku yang menjadi kebanggaan Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita jadikan firman itu menjadi tuntunan, pelita dalam kita melangkah. Kita naikkan pujian. Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman, mari sama-sama kita angkat tangan kita. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di
Saudara boleh angkat tangan. Silakan yang mau angkat tangan, yang sakit. Terus. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melawat umat-Mu, Tuhan memulihkan umat-Mu, Tuhan jamah yang terikat, Amen. Tuhan lepaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan yang sakit, sukacita, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus memenuhi kehidupan Bapak Ibu sekalian. Saudara yang percaya, sakit gula disembuhkan, diabetes disembuhkan, tapi jaga pola hidup. Tidak ada sakit penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi. Amin. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kami aminkan firman-Mu. Kami aminkan firman-Mu. Tuhan terus memberkati hamba-Mu, Bapak Harlen Siregar yang sudah menyampaikan pesan Tuhan untuk kami semua. Untuk kami semua seluruh jemaat Tuhan. Untuk dengar sungguh-sungguh firman Tuhan. Untuk percaya sungguh-sungguh firman Tuhan. Dan lakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berani melangkah. Terima kasih firman-Mu yang kami percayai memulihkan segala situasi, kondisi, keadaan kami yang tidak mungkin. Tuhan Kau Maha Kuasa. Tuhan Kau Maha Kuasa. Hidup dan mati kami di tangan Tuhan. Kami mau lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami. Terima kasih karena Tuhan terlebih dahulu sangat mengasihi kami. Terima kasih. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan terus menikmati damai sejahtera, sukacita surgawi. Semua yang terbaik dari Tuhan. Perkara-perkara yang dahsyat rohani jasmani. Kami terima Tuhan, kami terima dengan percaya. Kami terima dengan percaya. Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami semua. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk.